Alkitab. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa buku ini benar-benar berisi firman Tuhan? Kali ini saya akan berbicara tentang 7 fakta yang tidak terbantahkan mengenai keluarbiasaan Alkitab. Fakta yang ketujuh, Alkitab adalah buku terlaris sepanjang masa. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru telah diterjemahkan lebih dari 670 bahasa, sedangkan Perjanjian Baru sendiri telah diterjemahkan ke lebih dari 1.500 bahasa. Firman Tuhan mengatakan bahwa segala bangsa, suku, dan bahasa akan memuliakan Tuhan. Bagaimana kita tahu itu benar? Alkitab buktinya. The Guinness Book World of Record mengatakan bahwa Alkitab telah terjual lebih dari 5 miliar kopi. Tidak ada buku lain yang mendekati angka tersebut. Fakta yang keenam, Alkitab telah bertahan melalui upaya pemusnahan oleh manusia. Melewati masa kegelapan umat manusia, kebenaran Alkitab berusaha dibungkam. The Council of the Tarragona pada tahun 1234 mengeluarkan maklumat bahwa seluruh kepemilikan Alkitab dilarang dan juga segala bentuk terjemahan, serta setiap orang yang memiliki Alkitab wajib menyerahkannya untuk dihancurkan dan dibakar. John Wycliffe adalah orang pertama yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Sebagai upahnya, tulang-tulangnya dipatahkan. John Wycliffe kemudian dibakar dan abunya ditebarkan di atas sungai Swift. Ada banyak darah yang tertumpah demi pemberitaan dan penyebaran Alkitab yang ada di tangan kita saat ini. Bukan hanya di zaman dulu, di zaman sekarang aja. Sebagai contoh di Korea Utara, seseorang bisa mempertaruhkan nyawanya hanya dengan memiliki satu bagian atau satu pasal, bahkan satu ayat dari Alkitab. Fakta yang kelima, isi Alkitab telah terawat dan terpelihara selama berabad-abad lamanya. Manuskrip Perjanjian Baru saja mempunyai 5.800 manuskrip dalam bahasa Yunani, dan total manuskrip dari Alkitab adalah 24.000 manuskrip, dan semuanya menunjukkan betapa Tuhan merawat dan memelihara firman-Nya. Tidak ada manuskrip kuno lain yang mendekati angka ini. Fakta yang keempat, ilmu pengetahuan dan arkeologi mendukung Alkitab. Ada yang berkata bahwa ilmu pengetahuan akan bertentangan dengan Alkitab, tetapi sesungguhnya ilmu pengetahuan sejati akan berjalan harmoni dengan Alkitab. Sebagai contoh, sebelum ilmuwan mengetahui bahwa bentuk bumi adalah bulat, Yesaya 40 ayat 22 telah menuliskan bahwa Tuhan yang bertahta di atas bulatan bumi. Dan juga jauh sebelum ilmuwan mengetahui bahwa udara memiliki berat, memiliki massa, Ayub telah mengatakan bahwa angin memiliki massa. Lihat bagaimana hikmat Tuhan dituangkan ke dalam firman-Nya. Fakta yang ketiga adalah konsistensi internal Alkitab. Alkitab ditulis dalam rentang waktu 1.500 tahun oleh 40 penulis berbeda. Para penulis ini tidak pernah bertemu. Mereka hidup berbeda generasi. Tetapi tulisan mereka saling berhubungan, saling menguatkan dan berjalan harmoni dalam konsistensi yang sempurna. Bukankah ini menunjukkan bahwa ada kuasa ilahi yang menggerakkan mereka, seperti Petrus mengatakan bahwa tulisan mereka diilhami oleh Roh Kudus? Fakta yang kedua adalah nubuatan. Nubuatan adalah kemampuan mendengarkan suara Tuhan dan memprediksikan masa depan dengan akurat. Jika Anda memprediksi masa depan dan Anda gagal, maka kredibilitas Anda akan hancur. Menurut Ensiklopedi Nubuatan, Alkitab mencatat 1817 nubuatan, dan ini mencakup 27% dari isi Alkitab. Dan semuanya nubuatan yang sudah terjadi yang dicatatkan oleh Alkitab, semuanya akurat. Masih ada nubuatan lagi yang menunggu untuk terjadi, dan kita imani, kita yakini itu pasti akan terjadi. Contoh, nubuatan tentang kedatangan Mesias. Ada 300 nubuatan kedatangan Mesias, dan Yesus menggenapi seluruhnya. 300 nubuatan ini digenapi oleh Yesus.
Dr. Peter Stoner dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa peluang bagi satu orang dapat menggenapi 8 saja nubuatan tentang Mesias ini, peluangnya adalah 1 berbanding 10 di pangkat 17. Jadi, kemampuan Alkitab dalam memprediksikan masa depan tidak terbantahkan. Inilah yang membedakan Alkitab dari buku-buku lainnya. Inilah yang membedakan Tuhannya Alkitab dengan Tuhan buku lainnya. Fakta yang pertama bahwa Alkitab ini adalah benar-benar firman Tuhan, yaitu adalah Alkitab ini merubahkan hidup seseorang. Firman Tuhan di dalam Korintus mengatakan bahwa setiap orang di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ada banyak sekali kesaksian bagaimana Alkitab merubahkan hidup seseorang dari hidup yang dalam kegelapan menjadi hidup yang di dalam terang. Kita masing-masing pun memiliki kesaksian sendiri bagaimana firman Tuhan ini menguatkan dan mengubahkan kita hari demi hari. Tuhan memberkati.